Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Faradila Eka Putri. Asal saya dari Blitar, Jawa Timur. Saya sekarang menempuh pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi Pendidikan Bahasa Inggris. Jadi di sini aku akan bercerita tentang perjalanan hidupku selama ini sampai aku berada di titik sekarang untuk memenuhi tugas soft skill tahap 1. Aku akan bercerita tentang bagaimana perjalanan hidupku sampai pada akhirnya aku bisa berkuliah di Universitas Ahmad Dahlan yang notabene aku saja tidak pernah berpikir akan kuliah di sini. Jadi, aku itu dari aku masih kecil sampai sekarang aku sekolah memang alhamdulillah selalu berada di sekolah yang berbasis agama, mulai dari TK, MI, MTS, MA, dan alhamdulillah sekarang kuliah masih di Universitas Ahmad Dahlan yang basis agamanya sangat kuat. Jadi awal mula cerita ini berawal dari bulan Januari, dimana akhir Januari itu ayahku meninggal, dan pada saat itu tahun 2021 itu waktu pendaftaran SNMPTN. Ya, aku adalah mahasiswa Gapiar yang aku itu lulusan tahun 2021 dan aku baru berkuliah di tahun 2022. Karena pada tahun 2021 aku mengalami kejadian seperti itu yang membuat mentalku down. Jadi bulan Januari ayahku meninggal, lalu disusul dengan banyak kehilangan yang lainnya. Karena pandemi, memang kita tahu bahwa pandemi itu banyak sekali merenggut nyawa orang, dan termasuk dari keluargaku sendiri memang banyak sekali yang sudah meninggalkan kita terlebih dahulu gitu akibat dari pandemi itu. Dan pada Januari itu pendaftaran SNMPTN, pada saat itu aku gagal. Nah, dan aku nggak ada persiapan untuk SBMPTN, tapi dari keluarga tetap kayak ngedukung aku pasti bisa kuliah gitu. Dan aku daftar SBMPTN, aku belajar hanya beberapa bulan saja habis pengumuman SNM, dengan keadaan kepala yang masih banyak sekali pikirannya karena banyak kehilangan. Dan aku emang gak berharap banyak dari SNM karena aku tahu dengan persiapanku yang sangat sedikit dibandingkan teman-temanku lainnya, aku udah tahu. Ya, aku masih berharap kalau aku pasti lolos, tapi aku tahu kalau seandainya nanti aku nggak lolos, aku nggak boleh kecewa yang berlebihan karena ini semua salahku sendiri yang aku nggak persiapan sebelumnya. Dan ya benar, aku nggak lolos. Habis itu orang tuaku, ibuku nyaranin buat ambil mandiri aja gitu. Tapi aku mikir kayak aku masih punya adik, dan mandiri itu biayanya pasti nggak sedikit. Nah, di situ orang tuaku menyarankan untuk mandiri dan aku menolak. Aku nggak mau mandiri karena posisinya aku masih punya adik laki-laki yang masih pada saat itu masih SMP. Dan aku kayak berpikir, oh adikku tuh masih butuh banyak biaya untuk kedepannya, apalagi sekarang yang kerja tinggal ibuku, seperti itu. Jadi aku memilih untuk udah nggak apa-apa, nggak dulu gitu. Aku break 1 tahun, aku istirahat, dan di situ aku bener-bener nggak fokus buat ngejar gimana caranya aku bisa kuliah. Dan aku gagal SBM untuk yang kedua kalinya di tahun 2022. Nah, pada saat itu akhirnya aku iseng karena beberapa video dari PMB UAD itu muncul di Instagram dan TikTokku. Aku iseng nih buka website UAD, website PMB gitu. Terus aku daftar tanpa sepengetahuan orang tuaku. Aku daftar UAD dan keterima. Aku baru ngomong ke orang tuaku pas aku udah keterima, dan alhamdulillah orang tuaku bilang iya nggak apa-apa. Jadi aku melanjutkan pendaftaran, melanjutkan registrasi dan lain sebagainya sampai akhirnya aku bisa kuliah di sini. Nah, jadi aku kuliah
dengan segala dorongan, segala dukungan dari orang tuaku. Dari yang 2021 mentalku bener-bener jatuh, aku bener-bener udah hopeless banget buat kuliah, kayak aku udah ya Allah, aku udah nggak usah aja gitu, karena emang kehilangan sosok ayah di hidup aku tuh nggak pernah terbesit di bayanganku aku bakal kehilangan ayahku, hidupku bakalan seberantakan ini tuh nggak pernah sama sekali. Tapi ibuku, semua keluargaku itu ngedukung aku dengan penuh sampai akhirnya aku bisa bangkit dan aku mau untuk kuliah dengan segala, awalnya dipaksa dan segala macam, sampai akhirnya aku mau dan aku menikmati segala prosesku sampai sekarang. Setelah aku menikmati segala prosesku, aku masuk untuk berkuliah di semester 1. Aku menjadi anak rantau. Aku punya keluarga di Jogja, tapi aku memutuskan untuk ngekos supaya memang aku mandiri. Jadi aku jadi anak rantau. Aku hidup sendiri di kos. Terus aku menikmati semua proses, ngerjain tugas, aku kuliah dari pagi sampai sore, aku ngerjain tugas sampai nangis-nangis gara-gara emang aku itu bisa bahasa Inggris tapi belum selancar itu. Jadi kayak masih banyak kayak mungkin mata kuliah basic grammar yang aku nggak terlalu menguasai. Jadi kadang aku ngerjain itu sambil nangis-nangis, tapi aku bersyukur kayak alhamdulillah ya Allah, nangis-nangisnya itu nggak sia-sia dengan IPK aku yang cukup memuaskan. Jadi teman-teman, yang dapat aku simpulin dari ceritaku sekarang adalah pas kita punya rencana dan nggak mulus, itu bukan berarti Allah itu nggak sayang sama kita, bukan berarti Allah itu nggak mau kita senang, itu enggak. Tapi Allah itu punya rencana yang lebih bisa bikin kita itu senang. Jadi rencana Allah itu lebih indah daripada rencana manusia itu sendiri. Dan aku nggak mau prosesku berhenti sampai di sini. Aku mau terus berproses sampai aku nanti sukses dan bisa ngebahagiain semua orang. Jadi semoga aku dan kalian semua tetap bisa berproses di jalan Allah yang sekarang ini. Oke? Cukup sekian cerita dari aku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.